الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرابته وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأصحاب وإلى الخصوصات سعد بن حسن بن أحمد الأصبهاني وإلى الخصوصات رحمه الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman yang saya hormati, Al-Habib Ahmad Al-Kab beserta keluarga, juga yang saya hormati Suami Buntet Bapak Ustaz Salimov, juga yang saya hormati para satir Bapak Ustaz Ubaidillah, Ustaz Samsul, kemudian juga Ayahanda Bapak Jumajen, kemudian juga para tokoh masyarakat, para muda serta jemaah yang tidak saya sebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mulai rasa di bidang takhir. Alhamdulillah dengan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gunakan anggota tubuh kita, lisan kita, telinga kita, dua mata kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan telah kita bacakan daripada sholawat, ratib dan yang lainnya, adalah bukti Allah cinta kepada kita. Amin. Mudah-mudahan amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat Ustaz salam, semoga salawat tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang demikian, hadir Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menindaklanjuti ketika acara salapanan di rumah Bapak Miling itu sudah langsung Al-Habib Ali Sadiq Penawar Sadiq minta kepada saya itu untuk mengisi tentang masalah ubudiyah, memperbaiki daripada amaliyah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nyusul dengan Ustaz Ubaidillah, untuk Ustaz Zaigo, kemudian Pak Pri, begitu akan cukup. Ya, alhamdulillah sekarang baru bisa Pak ya. Pas 2 minggu yang lalu pas berangkat malah gak enak badan gitu kan. Pas saya kemarin ke sana ya, belum kemarin pada ke Demak semuanya gitu. Insyaallah Pak ya. Dan ini yang saya gunakan ini, kalau misalkan Bapak bisa mau tahu, kitab ini saya gunakan kitab takrib. Kitab takrib ini disyarih dengan kitab Fathul Qarib, kemudian juga disyarih dengan kitab Al-Baijuri. Ini mencakup daripada kitab ini adalah dari 3 pembahasan kitab. Pertama ubudiyah, muamalah dan munatahat, semua komplit di sini. Ini termasuk kitab yang install. Kalau misalkan kitab dasarnya adalah biasanya Sakinah, tapi kita di sini langsung kita gunakan kitab namanya dari kitab takrib dengan syaratnya Fathul Qarib, kemudian disyarah dengan kitab Al-Baijuri, sampai juga ada syaratnya dari kitab Kifayatul Akhyar.
Ya, kita akan mengawali dengan pembukaan. Setiap daripada kalimat daripada kitab ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini hurufnya ada 7. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ini menunjukkan orang yang sering baca Bismillah dalam setiap saatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hindarkan dari 7 pintu neraka. Amin. Makanya jangan sampai ini banyak awal baca Bismillah lagi, Bismillah lagi, Bismillah lagi. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, "Daba syaitan kama yadbu risas al-anda." Ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan meleleh seperti melelehnya timah di atas api. Nah, ketika kita mau makan baca Bismillah. Ketika mau minum baca Bismillah. Semua perkara yang baik kita awali dengan Bismillah. Kemudian kita lihat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahi Ar-Rahmani. Kalau menurut ilmu ini adalah merupakan sifat. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Allah ini memiliki sifatnya sifat Ar-Rahman. Kalau misalkan kita lihat apa itu sifat? Sifat itu sesuatu yang akan menetap dalam mausuf. Seperti begini, Pak. Gula sifatnya apa? Manis. Kalau ada gula kok gak manis, itu bukan gula. Walaupun kita saya jual gula murah, cuman gak manis, ya bukan gula itu namanya. Garam yang namanya garam ini pasti asin kemana-mana juga. Nah, ini Allah SWT memiliki sifat Ar-Rahman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Maka Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba, baik yang taat ataupun yang enggak, akan mendapatkan sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita kadang-kadang sih ngomong gini, Bang. Ini orangnya kok enggak sholat, enggak puasa, rezekinya lancar. Ya. Tapi saya ini sholat, puasa, rezekinya seret. Kenapa demikian? Karena salah sifat Rahman. Rahman ini Allah akan berikan orang yang taat, yang gak taat, Allah beri semua. Kalau seandainya Allah memilih-milih gini, udah yang taat saja yang aku kasih, yang gak taat enggak, berarti Allah kasih sifat Rahman. Kalau Allah enggak sifat Rahman, berarti sudah hilang sifat kekhalikan Allah. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, Pak, ada orangnya maksiat terus lancar, ini bentuk sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah rezeki, masalah dunia, Allah tidak batasi. Kalau kamu taat, aku kasih rezeki. Kalau enggak taat, enggak ada. Maka sifat yang pertama adalah sifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, ada orang dia sholat terus, ada dia orang yang puasa terus, tapi sakitan terus. Tapi ini orang maksiat terus, tapi tidak sakit. Ini Allah nggak hadir nih. Ya. Kalau sudah demikian Subhanahu wa Ta'ala, makanya orang yang taat, orang yang nggak taat, Allah kasih sakit, Allah kasih sehat. Ini bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman. Allah nggak bedakan. Ya, masalah harta, masalah pokoknya yang hubungan dengan masalah dunia, Allah kasihkan semuanya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Subhanahu pilih-pilih orang Islam menjaga yang pintar-pintar, kalau orang dengan dunianya, kalau orang kafir jangan. Enggak sifat Allah. Karena ini sifatnya sesuatu yang tidak akan bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita nggak sifat, kalau dalam bahasa kita cuma hal doang, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, gitu doang. Kalau Allah kalau baik terus. Kalau misalkan Allah sifatnya ini sifat itu taat, gak akan bisa berubah. Kemudian yang kedua Ar-Rahim. Ini masih sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini yang Subhanahu wa Ta'ala ini adalah untuk orang pilihan.
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dunia, dan Allah sibukkan kita dalam menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, maka Allah bukan hanya memberikan sifat rahmannya, tapi Allah berikan sifat rahimnya kepada kita. Orang yang dapat sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan cintanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat rahman saja, Allah tidak akan berikan, ada yang kasih cinta, ada yang enggak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sifat rahim, maka Allah tanamkan kepada kita, berikan kepada kita cintanya Allah. Nah, kita pengen cinta. Tapi kadang-kadang cinta Allah Subhanahu wa taala beda dengan cintanya kita. Ada satu kisah. Ada 2 orang meninggal dunia. Yang satu orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat ada, puasa ada, suruh ngaji enggak mau, pokoknya mah dablek lah. Yang satu lagi, yang satu lagi Pak, sholatnya rajin, semua ibadah rajin. Kemudian Allah memerintahkan kepada Israel, wahai Israel, hari ini kamu ambil nyawa 2 orang itu. Yang satu yang taat, yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Kemudian Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Israel, Allah pesan, wahai Israel, ketika engkau mencabut orang yang tidak taat kepada ahli maksiat, kasih dia ini seluruh yang dia inginkan, kasih. Pengen apa aja kasih. Dan kasih dalam sakratul mautnya, jangan perlu sakit. Jangan perlu sakit. Akhirnya apa? Singkat cerita itu, yang ahli maksiat itu pengen meninggalnya di atas kasur itu. Nah kemudian sebelumnya dia pengen makan yang enak-enak semuanya. Kemudian anak, istrinya semuanya ada di sana semuanya. Sehingga kita sudah meninggal dunia. Dan rasa dalam syakwatul mautnya tidak perlu sakit, cabut. Kemudian Allah Subhanahu berpesan kepada Israel, cabut hambaku yang taat kepadaku. Tapi yang pertama, jangan kamu berikan sesemua yang dia inginkan. Yang kedua, syakwatul mautnya kasih yang sakit banget. Bapak, kalau misalkan logika kita nggak masuk. Kok yang taat sakitnya, yang taat syakwatul mautnya susah, pengen apa susah lagi. Singkat cerita, ketika kami cabut nyawanya Pak, dia minta air cuma seteguk saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Israel, tumpahkan air. Ketika pas mau diambil, ditumpahkan, gak jadi minum. Kemudian yang kedua, kasih yang sakit. Oh, luar biasa sakitnya itu. Yang mau meninggal ini. Sehingga kita sudah selesai. Langsung Israel datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya gak ngerti ini. Kenapa? Ahli maksiat ini semua keinginannya dikabulkan dan sakratul mautnya tidak perlu susah, tapi ahli taat kenapa demikian? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Israel, ketahuilah, setelah aku lihat ini orang yang ahli taat ini, aku timbang amal baiknya dengan amal jeleknya, ternyata masih banyak amal jeleknya. Maka aku menginginkan dia ketika masuk ke dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, maka aku kasih sakit dia dalam sakratul mautnya dan minumnya enggak dikabulkan, supaya ketika sudah meninggal dunia dia sudah mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan rahmatku, udah selesai di sana. Aku lebih rela orang yang beriman merasakan sakit di dunia dibandingkan dia akan mendapatkan rasa sakit dalam kuburnya. Ini cinta. Nah kemudian tanya lagi Israel, terus yang itu yang ahli maksiat gimana? Dia ini memang ahli maksiat, cuma banyak sedekahnya nih, amalnya bagus, cuma sholat kagak, sedekahnya banyak. Maka aku berikan semua yang dia inginkan supaya dia nggak nuntut di akhirat kepada aku, dan aku akan hajar dia nanti dalam kubur dia. Ini cinta. Jadi cinta Allah Subhanahu wa taala ini sifat rahim Allah Subhanahu wa taala.
akan diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan cara apa? Dengan cara hidupnya susah. Jadi ketika hidup susah, hidup itu jangan sampai ngeluh. Kenapa? Karena mungkin itu adalah salah satu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan sifat rahman saja. Kita menginginkan sifat rahman dan rahim Allah berikan kepada kita. Ketika rahman dan Allah berikan kepada kita, maka cinta Allah berikan kepada kita. Man wajad Allah wa yakul syai', siapa yang menemukan Allah maka dia akan menemukan segala-segalanya, dia akan mendapatkan semuanya. Makanya cinta inilah yang diperlukan untuk mendapatkan dunia dan akhirat ini. Ketika Allah bercinta kepada kita, maka dunia ini akan menjadi indah. Rasulullah SAW hidup dalam keadaan serba kekurangan, tapi beliau ini adalah orang yang sangat banyak cinta Allah telah mendapatkan. Maka dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita harus meyakini Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Sifat Allah ada dua, ada sifat Jamal, ada sifat Jalal. Kalau misalkan kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memasukkan sifat Jamalnya Allah, tapi jangan sekali-kali sifat jalalnya Allah. Kalau misalkan jamalnya Allah apa? Misalkan ada orang Pak ya, ini ada orang dia sering ngasih, dia berarti al-muti, sering memberi, sehingga ada orang ini muji sama, Masya Allah itu dermawan sekali, orang itu dermawan sekali. Pada dasarnya bukan ini, bukan sifatnya, tapi sifat Allah melekat pada dirinya sehingga dia mendapatkan pujian. Maka kalimat setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Kalau 8 huruf ini, maka orang yang sering baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala bukakan 8 pintu surga. Amin. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita ini jangan andaikan Allah kita dipuji seorang, kenapa? Karena sifat jamalnya Allah masuk dalam diri kita. Ada orang alim, orang hebat ilmunya, sehingga Masya Allah hebat ilmunya, hebat benar, cara menjelaskannya ilmunya benar. Ketika demikian dia mendapat pujian, pada dasarnya pujian milik Allah. Kenapa? Karena sifat al-alimnya Allah masuk kepada dirinya. Kita nih kalau misalkan lembut sekali, ini orang lembut, Masya Allah, lembut banget. Ini pada dasar sehingga kita dapat pujian, pada dasarnya adalah sifat latifnya Allah masuk dalam diri kita. Makanya kalau misalkan itu, tapi kalau sifat jalal nggak boleh. Jalal al-mutakabbir, Allah maha sombong. Jangan sombong. Maka sifat jamal ini harus kita dekatkan. Kita misalkan sering-sering memberikan sedekah, sering, pokoknya yang sifat-sifat baik, yang sifat rahman, sifat ini semuanya adalah sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala sifat jamalnya dalam diri kita. Tapi kalau sifat jalal, misalkan al-qahhar, al-jabbar, al-mutakabbir, nah itu sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau misalkan marah terus katanya, benar-benar marah, benar-benar marah. Nah ini sifat jalal, sifat jalal jangan, tapi sifat jamal. Maka Rasulullah itu pada istrinya lembut, kenapa? Sifat jamalnya Allah masuk. Insya Allah Pak ya. Ini katanya kan sudah pembukaan. Kemarin katanya jangan lama-lama, ini 20 menit. Jadi sudah 10 menit ya. 19 menit. Ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Nah, kalau misalkan ilmu nahwu dikatakan alnya al-istighraqul jinsi. Kalau ada al-istighraqul jinsi, maka tidak ada satupun pujian milik manusia, tapi semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia dipuji? Karena ada sifat Allah menetap pada dirinya. Makanya minimal satu aja, Pak. Menetap satu aja sifat Allah dalam diri kita. Ada orang kaya, Pak. Ini disebut kaya jika dipuji karena dia nempel sifat al-ghaninya Allah pada dirinya. Sifat satu aja nempel, maka manusia akan dipuji oleh manusia. Apalagi kalau semuanya
Yang jangan al-jabbar. Wah. Jadi kalau misalnya itu bentar-bentar marah, itu pun sifat, tapi sifat Allah yang ini yang nggak boleh, Pak. Ada orang yang sombong itu adalah sifat jamalnya Allah, itu nggak boleh ada dalam diri manusia. Walaupun kalau misalkan untuk yang jamal sebagian masih ada marah boleh dalam keadaan tertentu boleh, tapi yang sama sekali tidak boleh dan sifat al-mutakabbir sombong. Insyaallah kita bahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini adalah usul pembukaan. Kalau masalahnya bab fikih nih Pak. Biasanya kalau misalkan semua kitab itu pasti diawali dengan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada oleh-olehnya sekarang mau apa saja baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau misalkan kita doa yang lain kan susah Pak. Ya doa masuk WC, keluar WC harus ngapal-ngapal. Sekarang Pak repot-repot sekarang. Udah aja Bismillah aja lah. Yang paling mudah semua doa Bismillah aja lah. Ya kalau misalnya sekarang suruh baca doa-doa ini, apalagi suruh ngapal Pak. Sekarang itu nggak ngapal, sekarang di sini hafal pulang hilang ya. Tapi kalau Bismillah mah insya Allah nggak hilang. Amin. Makanya Bismillah itu sampai saya nemuin ini satu ulama ini ketika masih di Magelang ini apa dibilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, sakit pun Alhamdulillah, sehingga terkenal kiainya Kiai Alhamdulillah. Dan kita misalkan jangan itu satu ujian Pak. Kenapa? Sampai semua orang mengatakan Kiai Alhamdulillah. Karena ini yang kayak Pak Syukur. Nah, kalau misalkan kita mudah-mudahan jadi apa Pak? Jadi orang Bismillah aja. Setiap orang ini pasti ngomong Bismillah. Ini pasti ini ngomong Bismillah. Nah ini bagus Pak daripada orang ngomong ini pasti gimana? Ini pasti gimana? Bahaya kan? Tapi kalau misalkan ini pasti ngomongnya Bismillah aja. Maka insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Amin. Yang disampaikan bisa kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم